Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sejak ribuan tahun yang lalu, di banyak wilayah di seluruh dunia, orang-orang selalu berpikir dan mendambakan tentang adanya sebuah kota yang sangat aman, damai, tentram, kota ideal, kota tempat cinta kasih, dan sebagainya. Beberapa di antara ide dan hayalan itu mewujud pada mitos-mitos dan legenda tentang kota-kota kuno yang sangat luar biasa dan megah, seperti halnya Shangri-La atau Shambhala. Tetapi di Yunani kuno, cerita-cerita tentang kota-kota yang sangat luar biasa ini mewujud dalam diskusi ranah filsafat. Salah satu karya yang kemudian menjadi lebih terkenal daripada seharusnya adalah karya Plato berjudul Timaeus dan Critias yang menceritakan tentang sebuah peradaban yang sangat besar ada di sebuah pulau di seberang gerbang Hercules. Pulau itu sangat megah, didiami oleh masyarakat yang sangat maju, sangat beradab, sangat kuat, dan sangat sejahtera. Tetapi karena mereka angkuh dan sombong sedemikian sehingga dewa-dewi marah pada mereka, maka dalam satu malam mereka ditenggelamkan dengan gabungan antara bencana alam, gunung meletus, dan tsunami. Plato mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum dirinya dilahirkan, dan dia mendapatkannya dari Critias. Critias mendapatkannya dari kakeknya, dari Dropides, dan Dropides mendapatkannya dari Solon. Solon sendiri mendapatkannya dari seorang pendeta Mesir kuno yang menggambarkan betapa megahnya dan betapa nahasnya akhir dari peradaban Atlantis itu. Pada gilirannya, kisah ini menginspirasi banyak orang di dunia modern. Ada ratusan buku terkait dengan Atlantis, ada puluhan teori tentang di mana sesungguhnya Atlantis berada, dan ada banyak film dan penggambaran-penggambaran yang dikaitkan dengan Atlantis. Dan itu dibarengi dengan temuan-temuan modern tentang artefak-artefak atau tempat-tempat tertentu yang dianggap misterius tapi memiliki peradaban yang tinggi yang selalu dikait-kaitkan dengan Atlantis. Tetapi apakah Atlantis itu benar-benar ada? Atau dalam bahasa orang-orang Indonesia yang lebih familiar, apakah Atlantis itu adalah Indonesia? Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang apakah Atlantis itu benar-benar ada dan apakah itu ada di Indonesia. Ayo kita halu. Tak lama setelah Plato wafat, gambaran tentang Atlantis yang digambarkan dalam buku itu kemudian menjadi bahan perdebatan bagi murid-muridnya. Sebagian di antara murid-muridnya percaya bahwa apa yang dikatakan Plato itu secara literal memang nyata adanya, bahwa Atlantis itu memang benar-benar ada. Di dalam ceritanya itu digambarkan bahwa Plato itu menggunakan kata ganti yang menunjukkan bahwa dia tidak sedang melakukan alegori tertentu atau tidak sedang menunjukkan metafora tertentu, bahwa peradaban itu ada, dan Plato tidak mungkin juga melakukan kebohongan dalam karya-karya yang sangat luar biasa semacam ini. Kan dia tidak memiliki motif dan memang Plato tidak pernah berbohong. Tetapi sebagian di antara murid-muridnya justru mengatakan bahwa Atlantis itu tidak pernah ada. Ini hanyalah sebuah alegori, ini hanyalah sebuah pelengkap yang menjelaskan tentang buku lain dari Plato, yaitu Republik. Karena Plato telah menciptakan buku yang namanya ini, maka dia kemudian menggambarkan sebuah pelengkap yang dibuat dalam sebuah alegori tertentu yang kemudian disebut sebagai Atlantis. Seandainya Atlantis itu memang benar-benar ada, maka seharusnya ia ada dalam buku-buku yang lain selain dari buku Timaeus dan Critias ini. Kan di zaman Yunani itu, bahkan orang Yunani pun kan mendapatkannya dari orang Mesir kuno cerita ini. Maka seharusnya orang Mesir kuno menuliskannya, orang-orang di sekitar Mediterania menuliskannya. Tetapi tidak ada satupun legenda atau cerita tentang tenggelamnya satu suku bangsa yang sangat besar dikarenakan amarah dewa-dewi. Itu hanya ada dalam buku ini yang menunjukkan bahwa Atlantis itu tidak pernah benar-benar ada. Dia hanya merupakan sebuah alegori dari Plato untuk menunjukkan bagaimana negara ideal seperti yang dia cantumkan dalam bukunya Republik, dan sebagai pelengkap dan tambahan dari kritik dia atas negara ideal versi Socrates. Nah, kan seperti itu. Perdebatan-perdebatan semacam ini diteruskan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tetapi kemudian semakin lama semakin redup karena orang-orang di zaman dulu tidak bisa menemukan relevansinya atau tidak bisa menemukan apa faedahnya. Kalau Atlantis itu ternyata benar-benar ada, terus kenapa? Kalau tidak ada juga terus kenapa? Kan begitu. Nah, tetapi di tahun 1600-an gagasan tentang Atlantis itu kemudian booming lagi, terbuka lagi dengan ditemukannya benua Amerika. Kan latar dari kota Atlantis yang digambarkan itu adalah kota yang terletak di seberang gerbang Hercules. Gerbang Hercules itu adalah ini Spanyol, Portugal, dan Maroko. Nah, di situ kan ada celah sempit. Nah, itu gerbang Hercules yang dimaksud. Jadi, kalau ada di seberangnya, maka tentu saja itu
kalau tidak ada pulau-pulau yang ada di situ, itu pasti ada di Amerika Tengah atau Amerika Selatan. Orang-orang di zaman dulu, orang-orang Eropa tidak pernah menyangka bahwa di situ ada daratan lain, kan mereka takut sekali berlayar. Nah, ketika akhirnya benua Amerika ditemukan, mereka kemudian keranjingan bahwa jangan-jangan kota Atlantis yang dimaksud itu ada di situ. Dan ketika penjelajah-penjelajah Amerika Serikat datang ke semenanjung Yucatan misalkan, mereka benar-benar kaget karena gambaran-gambaran tentang Atlantis di sana itu banyak yang klop, banyak yang cocok. Misalkan bahwa orang-orang Maya di sana atau orang-orang suku pedalaman di sana itu memiliki perabotan-perabotan emas dalam jumlah yang sangat besar, sama seperti yang digambarkan di Atlantis bahwa mereka itu memiliki cadangan emas yang sangat luar biasa. Kemudian di sana juga banyak hewan-hewan buas dan wilayahnya itu terpapar sinar matahari sepanjang tahun secara konstan. Nah, kriteria-kriteria ini ternyata cocok dengan gambaran Atlantis seperti yang diceritakan oleh Plato dalam bukunya. Dan penjelajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap semenanjung Yucatan dan beberapa wilayah di Amerika Tengah dan Amerika Selatan kemudian benar-benar lebih mengagumkan lagi. Karena ternyata misalkan ditemukan sebuah buku yang berjudul Popol Vuh yang menceritakan tentang peradaban orang-orang Maya di masa lampau. Buku itu sebagian besarnya adalah mitos atau legenda, tetapi menceritakan tentang hal-hal yang bisa saja menjadi nyata atau terinspirasi dari kisah nyata. Nah, di dalam buku Popol Vuh yang sangat terkenal itu ada cerita tentang nenek moyang orang Maya itu adalah ada dalam sebuah pulau yang sangat besar. Mereka memiliki peradaban yang sangat maju, tetapi karena satu hal, terjadi sebuah bencana alam yang menenggelamkan mereka dalam waktu satu malam, sehingga orang-orang kemudian berlarian ke seluruh penjuru alam, dan diantaranya adalah yang menetap di semenanjung Yucatan yang kemudian diberi nama suku Maya. Maka suku Maya itu adalah keturunan dari orang-orang yang ditenggelamkan di pulau itu. Nah, apakah ini gambaran yang sesuai dengan Atlantis? Sayangnya, untuk penjelasan selanjutnya bahwa dalam Popol Vuh itu, bangsa yang dimaksud itu bukan bangsa Atlantis, tapi bangsa Mu, yang kemudian secara salah paham disebut sebagai Lemuria, dan kemudian menciptakan satu legenda lain tentang daratan lain yang menyaingi Atlantis yang disebut sebagai Lemuria. Tetapi para ilmuwan Eropa pada waktu itu tidak mau mengarahkan interpretasi mereka ke sana. Mereka lebih cenderung untuk menyatakan bahwa benua Lemuria itu atau benua Mu itu adalah Atlantis. Itu adalah terkait dengan entitas dan konsep yang sama, tetapi penamaan yang sangat berbeda. Pikiran mereka sih seperti itu. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam gagasan semacam ini diantaranya adalah Charles Etienne, kemudian Edward Thomson, dan Auguste Lapengin. Semoga namanya benar ya di ejanya. Nah, yang pertama itu adalah Charles Etienne. Siapakah dia? Dia adalah seorang akademisi yang sangat luar biasa. Sesungguhnya, ketika dia gagal untuk menerjemahkan Mu menjadi Lemuria ini, banyak sekali pihak yang menghujatnya dan kredibilitasnya juga dipertanyakan. Tetapi sebelum itu dia memang memiliki reputasi yang sangat luar biasa di bidang akademik. Nah, dialah yang pertama kali mencoba untuk menerjemahkan Popol Vuh itu, yang kemudian saya jelaskan tadi bahwa terjemahannya itu ternyata salah. Nah, walaupun terjemahannya salah, ini sudah kadung menarik banyak sekali orang dari Eropa untuk berdatangan dan menyelidiki langsung peradaban suku Maya. Salah satunya kemudian adalah Lapengin, yang kemudian menegaskan bahwa Atlantis itu akhirnya sudah kami temukan. Ternyata Atlantis yang ditemukan itu ada di suku Maya. Tetapi Charles Etienne dan Lapengin ini sesungguhnya adalah orang yang masih mempelopori, dalam artian dia belum benar-benar memutuskan satu konsep yang konklusif tentang Atlantis itu. Kan mereka adalah awal-awal. Yang benar-benar memutuskan bagaimana Atlantis itu pada akhirnya mewujud itu adalah Ignatius Donnelly. Dia adalah seorang akademik yang dianggap sebagai bapak dari Atlantis dunia. Kenapa seperti itu? Karena dialah yang pada akhirnya membuat satu gagasan penuh tentang bagaimana kondisi Atlantis sesungguhnya, yang dikait-kaitkan atau dihubungkan atau merupakan gabungan dari mitos, legenda, dan temuan-temuan arkeologis pada waktu itu. Nah, makanya kalau Baraya misalkan sekarang melihat buku-buku tentang Atlantis, misalkan yang paling terkenal di Indonesia adalah Atlantis Finally Found, karya Profesor Arisio Santos. Nah, di situ gambaran tentang Atlantis itu sudah menjadi bias, sudah tidak sesuai dengan Timaeus dan Critias karya Plato, tetapi sudah menunjukkan ciri-ciri khas yang dituliskan oleh Donnelly. Maka justru dari sinilah sesungguhnya kalangan akademisi sekarang menganggap bahwa Atlantis itu tidak benar, tidak nyata, karena
karena naskah aslinya tidak sama seperti teori-teori yang ada sekarang. Dan teori-teori yang ada sekarang itu adalah gabungan dari historis dengan pseudo-historis, arkeologis dan pseudo-arkeologis. Tetapi para ilmuwan sangat terbuka bahwa walaupun Atlantis itu tidak ada, tetapi pasti ada satu bangsa tertentu yang menginspirasi munculnya cerita tentang Atlantis. Misalkan di lautan Mediterania itu banyak sekali pulau-pulau yang merupakan gugusan atau hasil dari erupsi gunung meletus, dan bisa saja di situ sebelumnya ada peradaban yang sangat maju. Demikian pun dengan di Atlantis, demikian pun dengan di Amerika. Letusan gunung itu dan tsunami itu adalah sesuatu yang sangat wajar untuk melenyapkan sebuah peradaban di masa yang sangat lampau. Ditambah lagi sebuah fakta bahwa memang 11.000 tahun yang lalu muka bumi ini berubah secara radikal karena zaman es telah berakhir dan permukaan air laut naik sampai sekian-sekian meter. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwa walaupun mungkin Atlantisnya tidak benar-benar ada, tetapi ada satu bangsa atau ada satu peradaban tertentu yang dianggap menjadi cikal bakal dari munculnya legenda ini. Maka kalau Baraya misalkan baca Ariusio Santos yang menunjukkan bahwa Indonesia lah Atlantis itu, dia tidak benar-benar mengatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis, tetapi dia mengatakan bahwa kepulauan di Indonesia inilah yang pada akhirnya menginspirasi orang-orang untuk menyebut bahwa ini adalah Atlantis. Maka dari itu, misalkan di buku Ariusio Santos ini dikatakan bahwa Atlantis ini adalah kaitannya dengan Taman Eden, dikaitkannya dengan banjir besar Nuh, dikaitkannya dengan dan lain sebagainya, yang sama sekali berbeda dengan cerita-cerita Atlantis generasi awal. Maka saya pengen yakinkan pada Baraya bahwa kan di Indonesia itu sekarang banyak sekali channel-channel yang menggambarkan tentang Atlantis itu Indonesia dan bagaimana, dan banyak di antara mereka yang begitu yakin, menegaskan keyakinan mereka bahwa Atlantis itu ada, tidak bisa dibantah dan sebagainya, bahwa Atlantis itu di Indonesia dan sebagainya. Ini cacat logika dan cacat etika, Baraya. Cacat logika dalam artian penemuan benda-benda arkeologis di Nusantara yang menunjukkan bahwa benda-benda itu dibuat oleh peradaban maju tidak berarti bahwa peradaban yang dimaksud itu adalah Atlantis. Kita sekarang menemukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang ada di Indonesia, baik di daratan maupun di lautan. Dan kita juga mengetahui bahwa peradaban Indonesia memang sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi, termasuk diantaranya adalah situs Gunung Padang. Tetapi itu tidak berarti itu adalah Atlantis. Kan cacat logikanya di situ. Dan yang kemudian yang lebih fatal itu adalah cacat etika. Maksudnya adalah kenapa semua hal yang terkait dengan kebanggaan itu selalu dikaitkan dengan temuan-temuan, ideologi-ideologi, dan legenda-legenda Eropa. Kenapa kita tidak menemukannya sendiri dan dengan identitas diri kita sendiri? Misalkan ini yang paling lucu, misalkan ini mah ya. Orang-orang Bandung, saya kan orang Bandung. Orang-orang Bandung itu sangat senang dengan sebuah julukan bahwa Bandung itu kota kembang. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita memang subur makmur di masa lampau, dan karena yang menjulukinya adalah orang-orang Eropa. Sesungguhnya julukan itu adalah sinisme, Baraya. Bandung kota kembang, kembang yang dimaksud itu adalah pelacur-pelacur di Bandung itu cantik-cantik, itu kembang yang dimaksud itu. Nah, makanya Bandung kota kembang itu sesungguhnya adalah Bandung kota pelacur. Tapi kan kita bangga dengan sebutan itu gara-gara orang Belanda lah, orang-orang Eropa lah yang menjulukinya. Nah, termasuk juga dalam hal ini peradaban Indonesia itu tidak bisa dibantah soal kemajuan mereka. Baraya, kalau saya mau sebut, tidak mungkin kapalnya Jack Sparrow itu dan tidak mungkin kapalnya Cornelis de Houtman itu bisa sampai ke Indonesia tanpa bantuan ilmu pengetahuan perkapalan dari orang-orang Nusantara. Saat orang-orang Eropa masih terkungkung dalam sebuah gagasan bahwa dunia itu datar dan kemudian kalau kita berlayar terlalu jauh nanti akan ketemu sama Leviathan yang akan melahap kapal-kapal mereka, orang-orang Indonesia sudah membangun pos-pos dagang di Madagaskar, sudah membangun pos-pos dagang di Cape Town, bahkan juga sudah ada di Hawaii, dan mereka masing-masing membangun peradaban yang sangat besar di sana. Nah, dalam hal ini orang-orang Austronesia, nenek moyang orang-orang Indonesia itu terkenal dengan peradaban yang sangat majunya. Jadi tidak usah ditambah-tambahkan lagi dengan cerita-cerita mitos hanya gara-gara dia berasal dari orang-orang Eropa. Sekarang konklusi akademik menyebutkan bahwa Atlantis itu pseudo-science, pseudo-historis, pseudo-arkeologis. Jadi itu bohongan saja, hampir pasti itu tidak pernah ada. Di sisi lain, teknologi-teknologi orang Indonesia di masa lampau tentang perkapalan dan navigasi itu berpengaruh besar terhadap dunia. Dan itu adalah sesuatu yang diakui oleh kalangan akademis sekarang. Kenapa kita tidak mau membahas yang ini tetapi terus-terusan berusaha untuk menghubung-hubungkan antara peradaban kita dengan peradaban Atlantis? Seakan-akan itu adalah keren. Please lah Baraya, jangan mendua.
kita sekarang mentertawakan Sunda Empire gara-gara dia mengklaim bahwa PBB ada di bawah mereka, di bawah Sunda Empire. Kita mentertawakan itu, tetapi sekarang kita mengagung-agungkan, membangga-banggakan cerita yang sama, bahwa nenek moyang orang dunia itu takut sama Atlantis dan Atlantis itu ada di Indonesia. Kok gitu? Bukankah itu cacat logika dan cacat etika sekaligus? Silahkan Baraya renungkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.